Shalom, selamat malam kepada Pak Stevi. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan karena sudah memperkenalkan kelompok kami untuk melakukan pemaparan pada kesempatan malam hari ini mengenai Project Based Well Stimulation atau stimulasi sumur, yaitu mengenai analisis program pada stimulasi. Next. Berikutnya, tim kami terdiri dari Abieza Septiawan Wicaksono dengan NIM akhir 38, saya sendiri Violeta Maria Vianney dengan NIM akhir 40, dan yang selanjutnya Brigita Balkis Asabelia dengan NIM akhir 70. Untuk outline yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, kemudian batasan masalah. Yang kedua dasar teori, yang ketiga hasil perhitungan, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, masuk ke pendahuluan. Yang pertama latar belakang. Produksi sumur bisa turun karena pori tersumbat, scaling, skin, dan perubahan sifat fluida. Untuk mengatasinya, dilakukan stimulasi seperti acidizing, fracturing, atau solvent sesuai kondisi reservoir. Keberhasilan stimulasi dipengaruhi data yang akurat, tekanan injeksi tepat, dan prosedur yang baik. Fokus utamanya adalah meningkatkan aliran di sekitar sumur supaya produksi kembali optimal. Next. Tujuannya yaitu yang pertama, mengidentifikasi penyebab decline produksi, yang kedua, mengevaluasi kelayakan stimulasi berdasarkan data reservoir dan produksi, yang terakhir, menentukan metode dan parameter stimulasi yang tepat dan yang optimal. Kemudian batasan masalahnya, penelitian ini dibatasi pada analisis data produksi sumur, identifikasi penyebab penurunan produksi di zona dekat sumur atau near wellbore, serta perancangan stimulasi kimia yang sesuai dengan karakter reservoir. Pembahasan tidak mencakup analisis reservoir skala penuh, metode IOR menyeluruh, maupun evaluasi ekonomi secara detail. Next. Kemudian masuk ke bagian dasar teori. Pada umumnya, produksi sumur minyak dan gas akan menurun seiring berjalannya waktu. Penurunan ini biasanya terjadi karena adanya penyumbatan pada pori-pori batuan, kerusakan formasi atau skin serta endapan seperti parafin, aspaltin, dan scaling yang menghambat aliran fluida menuju sumur. Selain itu, perubahan tekanan dan sifat fluida juga dapat memperburuk kondisi tersebut. Karena itu, kita perlu melakukan upaya stimulasi untuk mengembalikan produktivitas sumur. Dalam laporan ini, kita fokus menganalisis data produksi, mengidentifikasi kerusakan terutama di sekitar sumur atau near wellbore, kemudian menentukan metode stimulasi kimia yang paling sesuai untuk meningkatkan performa sumur tersebut. Next. Baik, lanjut ke hasil perhitungannya. Jadi pertama-tama kita akan mencari atau memasukkan dari data yang sudah diketahui, itu data sumur yang sudah diberikan dari Pak Stevi sendiri, maka dapat ditampilkan juga itu data yang sudah diberikan. Next, gitu. Next lagi. Nah, yang pertama-tama kita akan menghitung data pre-flush, di mana dalam metode stimulasi sumur ini menggunakan acidizing ini ada 3 tahapan, yaitu data pre-flush, terus ada main flush, lalu over flush. Yang dimana pre-flush ini sangat penting juga, makanya dihitung. Yang pertama kita akan menghitung volume of wax to be removed. Jadi ini untuk mengetahui volume lilin yang akan diangkat. Lalu yang kedua volume of pore, itu bisa mengetahui dari porositasnya berapa. Itu penting untuk menentukan dari si acidizing ini. Lalu yang ketiga ada minimum solvent volume. Nah, ini menentukan dari berapa volume terkecil untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu yang keempat ada menghitung laju injeksi. Jadi digunakan untuk mengetahui laju injeksi dari flush yang kita akan lakukan itu dari setiap flushnya, baik pre-flush, main flush maupun over flush ini berapa yang akan kita injeksikan lajunya. Lalu yang kelima, kita menghitung dari frac gradient dari PBD ini untuk mengetahui nantinya formation damage. Lanjut. Nah, sebelum mengetahui formation damage juga kita harus menghitung dari fraction drop. Lalu yang sudah ditampilkan juga dari rumusnya. Setelah itu baru kita bisa melanjutkan menghitung damage ratio-nya dulu yang pertama. Lanjut. Nah, setelah menghitung
damage ratio, maka kita akan bisa mendapatkan plot atau nilai yang akan kita plot ini yang berguna untuk kita ketahui dari nilai wellhead injection pressure ini sendiri. Lanjut. Nah, ini begitupun data perhitungan dari main flash yang dimana sama seperti pre-flash. Lanjut ke IPR gitu. IPR. Nah, sebelum stimulasi kita dapat mengetahui bahwa IPR oil dan IPR water kita berapa yang berada di laju produksi atau produksi sebelum kita melakukan stimulasi oxidizing ini. Nah, bisa dilihat juga dari grafik IPR yang telah dibuat dari sumur yang sebelum distimulasi seperti berikut yang sudah tertampil. Lalu lanjut Git. Nah, ini IPR setelah stimulasi ini mana memang mengalami kenaikan walaupun cukup dikit, namun dari IPR oil sendiri mengalami kenaikan kisaran 20 bbl per day. Lanjut Git. Nah, dalam melakukan stimulasi sumur metode oxidizing ini kan memang kita memerlukan biaya atau memerlukan biaya operasional yang dimana di sini sudah dihitung dengan disesuaikan dengan harga baik larutannya maupun baik harga minyak yang berada di project base ini yang dimana di tahun 2014 bisa dilihat mungkin kurang jelas di atas itu kita menghitung keekonomian ketika kita menginjeksikan si larutan oxidizing ini yang dimana dapat ditotalkan bahwasannya ketika kita melakukan stimulasi sumur ini total itu 30 M sekian, lalu kita menghitung BEP atau break even point-nya, yang dimana break even point ini sangat menentukan juga bahwasannya kita akan melakukan stimulasi sumur ini atau tidak, dikarenakan kalau memang tidak efektif atau tidak efisien dalam artian keekonomian ini memang tidak dilakukan. Namun kita sudah melakukan perhitungan keekonomiannya di sini, maka bisa dilihat pada tabel di bawah itu kita bisa mendapatkan BEP kita atau modal balik kita itu di 1.400 sekian hari atau di 4 tahunan. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya stimulasi ini cocok untuk sumur yang kita teliti atau kita dalam project base kita. Baik, selanjutnya masuk ke pembahasan yang pertama yaitu ada analisis dari pre-flush yang mana pada tahap ini merupakan tahap awalan sebelum dipompakan, yang mana fungsinya ini mempersiapkan formasi agar reaksi main acid lebih efektif untuk mencegah endapan atau reaksi yang dapat merugikan. Yang mana pada kasus ini digunakanlah toluen sebagai larutan yang berfungsi untuk melarutkan komponen organik berat seperti kerogen, aspaltin, dan parafin sehingga formasi lebih bersih sebelum acidizing pada sandstone maupun karbonat. Dan selanjutnya terdapat main flash yang mana fluida utamanya ini bereaksi langsung dengan batuan untuk meningkatkan permeabilitas dan menghilangkan formation damage. Yang mana pada kasus ini digunakanlah HCl sebagai larutan yang efektif untuk melarutkan mineral pada karbonat dan dapat digunakan pada sandstone. Selanjutnya terdapat overflush. Overflush yang diketahui merupakan tahap akhir yang berfungsi untuk mendorong main acid lebih jauh ke formasi untuk mencegah presipitasi di near wellbore serta untuk membersihkan sisa-sisa reaksi serta untuk mencegah acid oil sludge dan menjaga zona produksi tetap bersih setelah acidizing. Masuk kesimpulan. Kesimpulan dari project base kali ini ialah stimulasi sumur dengan menggunakan metode acid bisa membantu dalam menaikkan laju alir dari sumur kita. Lalu selanjutnya yaitu proses stimulasi sumur menggunakan metode acidizing pada sumur ini berhasil dilakukan karena bisa mendapatkan keuntungan dari proses ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam, Shalom.